Gunung Merapi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Yogyakarta. Kesuburan tanahnya menghidupi, keindahannya memukau, namun di balik keagungannya tersimpan kekuatan alam yang sangat dahsyat. Tahun 2010 menjadi saksi bisu amukan Merapi, sebuah peristiwa yang mengubah segalanya. Generasi demi generasi hidup berdampingan dengan Merapi. Mereka mewarisi pengetahuan tentang siklus alam gunung ini. Belajar membaca setiap perubahan dan peringatan. Namun, skala letusan tahun 2010 melampaui perkiraan, menguji batas kesiapan dan ketangguhan. Abu Merapi menyelimuti segalanya, meninggalkan jejak kehancuran yang dalam di tengah puing-puing kesedihan. Luka menganga di hati mereka yang kehilangan, kehidupan seolah berhenti, menyaksikan pertanyaan tentang masa depan. Setelah amarah Merapi mereda, lanskap berubah drastis. Hamparan abu kelabu menyelimuti segalanya. Kehidupan seolah berhenti, digantikan oleh sunyi duka. Namun, di tengah pemandangan yang memilukan ini, denyut kehidupan perlahan mulai terasa. Rumah-rumah yang dulunya menjadi tempat berlindung, kini hanya puing-puing. Ladang-ladang subur menjadi sumber penghidupan tertutup lapisan abu tebal. Harta benda hasil jerih payah bertahun-tahun lenyap dalam sekejap. Namun, di balik kerugian material, tersimpan duka yang sangat mendalam. Di tengah kekuatan alam yang tak terduga, ada sebuah kisah tentang kehilangan, harapan, dan ketangguhan manusia. Di sebuah tempat yang dulunya dipenuhi kehidupan, kini hanya ada sisa-sisa yang tertinggal. Inilah Museum Sisa Hartaku, sebuah saksi bisu dari letusan Gunung Merapi yang menguncang pada tahun 2010. Pasca erupsi Merapi, setelah saya bisa pulang atau menengok bekas kampung halaman, utamanya adalah bekas rumah saya sendiri ya, dalam kondisi porak-poranda, hancur. Dari situ menimbulkan keprihatinan sendiri, mengingat bahwasanya dulu bagaimana jerih payah untuk bisa mempunyai suatu rumah, kalau suatu keluarga kan begitu deh. Nah, dari situ berawal dari rasa keprihatinan melihat kehancuran rumah. Juga yang kedua adalah ini, rasa penasaran dengan barang-barang atau isi rumah, atau dengan kata lain adalah kekayaan keluarga saya itu ada di mana. Kalau toh masih ada, bentuknya kayak apa. Nah, kan gitu, dua hal itu. Akhirnya dari situ saya mulai mengadakan pembersihan bekas rumah. Akhirnya menemukan dari sisa-sisa barang rumah tangga, akhirnya saya kumpulkan menjadi koleksi gitu. Ya, sebagai patokan mulai ada pengunjung ya, setelah menjadi objek wisata ini berdiri tanggal 4 bulan 4 tahun 2011. Ya karena dengan ide nggak sengaja itu tadi ya, kalau awalnya memang tujuan saya tidak niatan bikin objek wisata, cuman tujuan awal untuk kenang-kenangan keluarga. Tapi setelah seiring berjalannya waktu, ada teman yang merintis Jeep Lavator Merapi. Akhirnya sering diajak mampir ke bekas rumah saya dan melihat koleksi saya. Nah, dari situ akhirnya kan menjadi objek wisata juga ya. Nah, di situ dengan spontan saja juga akhirnya tak beri nama Museum ini Sisa Hartaku. Karena koleksinya kan terdiri dari berbagai macam sisa-sisa harta ya, begitu. Dan setelah menjadi objek wisata, di situ saya juga menginisiatif membuat objek wisata itu akhirnya ini dengan dasar untuk memberikan pembelajaran, juga untuk memberikan wawasan kepada semua tamu ataupun pengunjung yang berkunjung ke museum ini Sisa Hartaku ini. Memang dulu sebelum saya ada ide itu ya, pernah saya diperintah teman saya, namanya Mas Bambang. Nah, itu yang mempunyai bumi perkemahan Wonogundang. Tapi waktu itu saya di pikiran belum masuk. Karena untuk memikirkan tempat tinggal, harus tinggal di mana, masih bingung. Sementara saya mencari sisa-sisa barang itu kan istilahnya untuk kehidupan ekonomi keluarga dulu. Dulu istilahnya saya mencari rosok itu ya untuk jual rosokan, Mbak. Belum punya ide. Tapi setelah membersihkan rumah saya sendiri, baru ingat perintah teman saya itu. Ya akhirnya seiring berjalan waktunya ya itu. Nah, akhirnya
menjadi ini mengkoleksi sisa-sisa semua barang yang saya ketemukan gitu. Ya, dari kesekian banyak koleksi Museum Mini Sisartaku ini, barang yang sangat atau ciri khasnya ya adalah ini, utamanya adalah sisa jam dinding. Iya, saya bisa menemukan bekas atau sisa jam dinding saya sendiri dan nanti bisa dilihat itu menunjukkan atau jarum jamnya masih menunjukkan posisi tepat waktu jam itu mati terkena erupsi Merapi. Ya, kalau di barang jam sisa itu ya, itu jarum jamnya menunjukkan pukul 00 atau 12 malam ya, 5 menit 40 detik. Kalau untuk barang koleksi itu memang 70% dari dua kepala keluarga ya, keluarga saya sendiri sama keluarga orang tua saya. Kalau untuk yang lainnya, untuk melengkapi yang saya nggak punya, waktu itu saya mencari ke bekas-bekas kampung yang lain. Ya, kalau untuk hikmah atau makna dari museum ini ya, istilahnya ini, kita harus berintrospeksi diri, kita harus selalu bersinergi dengan alam atau lingkungan. Juga kita jangan melupakan ini adat budaya ataupun tradisi. Kita harus selalu menguri-uri budaya kan gitu. Jadi, harapan saya untuk Museum Mini Sisartoko ini, semoga bisa selalu berkembang dan lebih maju ya utamanya. Kalau untuk keduanya ya harapan saya bisa selalu ini memberikan edukasi, pembelajaran ataupun nambah wawasan kepada semua pengunjung yang berkunjung ke Museum Mini Sisartako ini. Di balik letusannya yang dahsyat, tersimpan suara-suara yang jarang terdengar. Suara mereka yang pernah melihat langit berubah menjadi hitam, udara panas menyayat kulit, dan bunyi gemuruh mengatikan sunyi. Hari ini, kami datang untuk mendengarkan. Bukan hanya apa yang mereka lihat, tetapi juga apa yang mereka rasakan di menit-menit terakhir sebelum semuanya berubah. Mereka yang memilih bertahan, mereka yang kehilangan, dan mereka yang selamat untuk menceritakan. Tentunya erupsi Gunung Merapi itu berbeda dengan bencana yang lain ya. Kenapa? Karena di situ yang pertama adalah medannya sangat sulit. Kita harus berjalan kaki yang dalam waktu yang cukup jauh dengan lautan pasir, panas, dan bahaya. Awan panas sekali-kali mengancam jika kita tidak waspada. Tentunya selain foto-foto yang sifatnya landscape pemandangan tentang erupsi, tentunya foto-foto yang menyentuh adalah foto-foto evakuasi pengungsian. Di mana pada malam 5 November Jumat dini hari itu saya memotret ada orang itu dalam satu truk itu wajahnya terselimut hujan abu vulkanik, ada yang menangis, ada yang menggendong bayi, ada yang sedang mengasih air susu bayinya. Itu yang bikin saya agak merinding ketika motret foto-foto pengungsi itu. Kesamaan. Ya, maksudnya kalau foto-foto itu kenapa saya pajang di desa-desa yang terdampak letusan Merapi, terutama rumahnya penduduk, karena foto itu mendukung artefak benda-benda yang ada di sekitar situ. Misalnya ada alat rumah tangga yang rusak, TV meleleh, atau ada kompor yang
tabung gas yang penyot-penyot atau ada bahan-bahan lain yang menjadi saksi bisu tentang erupsi Buaran. Tentunya kita dalam fotografi jurnalistik tentunya kita masih mengedepankan informasi ya, informasi. Tantangannya adalah ya kita harus bisa mengontrol emosional. Emosional itu gimana? Ketika kita orang sedih, kita juga jangan sampai kita kalau bisa ikut bersedih, jangan sampai kita malah motret tanpa etika. Jadi tetap kita menggunakan etika ketika motret dalam kondisi bencana alam, terutama yang sensitif sifatnya seperti foto-foto pengungsi, foto-foto korban itu kalau bisa kita motretnya tetap pakai etika. Setiap benda di sini punya cerita. Cerita tentang kehidupannya berubah seketika, tentang apa yang harus ditinggalkan, dan apa yang tak dapat diselamatkan. Museum ini menyimpan barang yang menjadi saksi bisu perjalanan panjang sebuah tragedi. Sebuah kisah yang tak hanya mengingatkan kita tentang bahaya alam, tetapi juga tentang semangat manusia yang tak pernah padam. Di balik semua kepedihan dan kehilangan, ada kekuatan yang luar biasa dalam diri manusia. Museum Sisa Hartaku bukan hanya tentang kenangan dari apa yang telah hilang, tetapi juga tentang kekuatan untuk bangkit. Inilah kisah yang tak terlupakan, tentang sebuah tragedi yang mengajarkan kita untuk lebih menghargai apa yang kita miliki. Selamat datang di Museum Sisa Hartaku, tempat di mana kenangan dan ketangguhan manusia diabadikan.